sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian konflik kepentingan dalam bisnis. Konflik kepentingan dalam bisnis adalah situasi di mana seseorang atau pihak dalam suatu organisasi memiliki dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, sehingga kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu bisa mempengaruhi keputusan profesional atau tugas yang seharusnya dijalankan secara objektif dan adil. Dalam dunia bisnis, konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan, menciptakan ketidakadilan, serta menurunkan kredibilitas perusahaan apabila tidak dilakukan atau dihindari dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dalam organisasi untuk menjaga etika dan transparansi guna mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dampak negatif konflik kepentingan. Yang pertama, kerusakan reputasi. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, maupun investor. Ketika publik mengetahui adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang mengalahkan kepentingan organisasi, reputasi perusahaan sebagai entitas profesional dan etis menjadi rusak. Akibatnya, yang pertama, konsumen bisa beralih ke kompetitor, kemudian kesulitan menjalin kerjasama strategis, dan citra perusahaan tercoreng dalam jangka panjang. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak objektif. Konflik kepentingan membuat individu atau kelompok dalam perusahaan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi, bukan demi kebaikan organisasi. Keputusan ini seringkali tidak efisien secara ekonomi, menimbulkan inefisiensi operasional, dan mengakibatkan kerugian finansial atau hilangnya peluang bisnis. Yang ketiga, ada risiko hukum. Konflik kepentingan bisa memicu pelanggaran hukum jika terbukti adanya penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau praktik tidak etis. Konsekuensinya bisa berupa, yang pertama, gugatan hukum dari pemegang saham atau pihak ketiga. Yang kedua, denda dan sanksi dari otoritas regulasi. Dan yang ketiga, audit atau investigasi dari lembaga eksternal. Yang keempat, ada penurunan motivasi karyawan. Lingkungan kerja yang dipenuhi praktik konflik kepentingan menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan antar karyawan. Dampaknya antara lain yaitu menurunnya moral kerja dan loyalitas. Kemudian meningkatnya turnover atau resign, dan turunnya produktivitas secara keseluruhan. Karena karyawan merasa bahwa prestasi dan integritas tidak dihargai karena keputusan didasarkan pada koneksi pribadi, bukan kompetensi. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus contoh nyata konflik kepentingan dalam bisnis. Yang pertama, ada kasus suap proyek. Pihak yang menerima suap bisa berasal dari kalangan pejabat negara, pegawai negeri, anggota legislatif, atau pejabat daerah yang memiliki kewenangan menentukan arah proyek. Contohnya itu, pejabat menerima suap untuk kontrak perusahaan. Yang kedua, kepemilikan ganda. Kepemilikan ganda sering menjadi sumber konflik, terutama jika berkaitan dengan tanah, bangunan, saham, atau kendaraan. Masalah ini biasanya muncul akibat kurangnya validasi data, kesalahan administrasi, atau tindakan penipuan seperti pemalsuan dokumen kepemilikan. Contohnya, eksekutif punya saham di perusahaan pesaing tanpa deklarasi. Yang ketiga, ada penggunaan aset. Perusahaan berarti memakai barang atau sumber daya milik perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis seperti mobil operasional, laptop kerja, atau dana proyek. Contohnya itu pemanfaatan aset untuk keuntungan pribadi tanpa izin. Baik, selanjutnya regulasi dan etika bisnis, mencegah konflik kepentingan. Aturan transparansi dan kewajiban pelaporan konflik kepentingan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, dengan mekanisme pelaporan, pengawasan, dan sanksi yang jelas. Prinsip utama yang ditegakkan adalah keterbukaan, akuntabilitas, dan pencegahan demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kode etik bisnis yang menekankan integritas dan tanggung jawab sosial sangat penting untuk memastikan perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis, perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan meraih kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi etika bisnis atau mencegah konflik kepentingan. Yang pertama, ada pelaporan wajib, yaitu mengharuskan individu atau pihak tertentu melaporkan potensi konflik atau pelanggaran sejak dini agar dapat segera
lanjuti sebelum menjadi masalah besar. Yang kedua, ada pengawasan ketat, yaitu melakukan pemantauan secara rutin dan menyeluruh terhadap kegiatan atau kepentingan hubungan berpotensi menimbulkan konflik untuk mencegah pelanggaran. Yang ketiga, ada pendidikan, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pihak terkait mengenai pentingnya menghindari konflik. Nilai toleransi secara penyelesaian sengketa secara damai. Yang keempat, ada penegakan sanksi, yaitu menerapkan hukuman dan tindakan terhadap pelanggar atau aturan agar menjadi efek jera dan mencegah terulangnya konflik serupa. Pentingnya transparansi dan disclosure dalam bisnis. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan, memberikan informasi jelas kepada stakeholder dan publik. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan, meminimalisir tindakan yang merugikan perusahaan. Dan yang terakhir ada memperkuat tata kelola, membangun budaya akuntabilitas dan etika profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran audit internal dan eksternal dalam mengidentifikasi konflik. Yang pertama, audit internal. Tugasnya memastikan perusahaan mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku. Tujuannya mendeteksi potensi konflik dari dalam perusahaan sejak dini. Yang kedua, audit eksternal. Tugasnya memberikan penilaian yang netral dan dari luar perusahaan. Tujuannya mengidentifikasi risiko konflik dan masalah dalam pelaporan secara objektif. Berikutnya adalah kesimpulan. Membangun budaya perusahaan bebas konflik kepentingan. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Menjadi teladan dalam integritas dan transparansi itu sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, penerapan kebijakan. Mengembangkan aturan dan kontrol yang efektif. Tanpa adanya aturan dalam perusahaan, maka perusahaan itu akan hancur dan para karyawan akan semena-mena. Yang ketiga, pelatihan berkelanjutan. Memberikan edukasi kepada seluruh rakyat secara rutin untuk memberi inovasi kepada para karyawan. Transparansi dan akuntabilitas. Menjamin pengungkapan yang jujur dan terbuka. Kejujuran dalam karyawan dan keterbukaan kepada karyawan itu sangat penting bagi perusahaan untuk memajukan perusahaan tersebut. Terima kasih.